Oke teman-teman, selamat sore semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Baik teman-teman, kesempatan kali ini saya akan membahas market update untuk saham-saham yang akan saya pantau besok ya teman-teman. Baik, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Retail tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Baik, market update kali ini teman-teman, saya awali dari IHSG. Kondisi dari IHSG hari ini boleh dibilang tidak kemana-mana ya. Sempat terkoreksi, IHSG-nya sempat terkoreksi, namun demikian closing-nya adalah turun 0,197 atau 0% ya. Boleh dibilang IHSG-nya tidak kemana-mana. IHSG tidak kemana-mana, sekilas kalau kita lihat saham penggerak indeks jelas sekali memang tidak ada yang signifikan mendorong naik IHSG maupun mendorong turun IHSG. BCA naik tipis banget 0,27. Selebihnya saham-saham perbankan Eee, boleh dibilang nih pada jalan di tempat ya. Ada BRI 0 atau flat ya, kemudian BMRI flat, BBNI minus 0,6. Terus kemudian hari ini Brent, teman-teman nih sentuh harga tertinggi lagi dan untuk Brent sempat di market cap nomor 2, namun demikian per closing karena dia mengalami penurunan akhirnya turun ya. Akhirnya turun untuk Brand, kemudian ada Bian yang naik 2%, Astra naik 1,3% dan Unilever. Selebihnya saham-sahamnya pada turun. Namun demikian karena kontribusi naik dan turun dari saham-saham yang ada di market cap ini, saham-saham anggota penggerak indeks ini membuat IHSG-nya akhirnya tetap jalan di tempat. Memang kalau kita lihat hari ini regional marketnya boleh dibilang juga tidak kemana-mana ya. Amerika tadi malam naik-naik tipis saja, Dow Jones, Nasdaq, S&P 500. Kemudian untuk Asianya malah minus ya. Kemudian untuk Eropanya juga mix. Baik, kita cek dulu terkait harga komoditas ya. Kita cek dulu terkait harga komoditas. Oke, ini loading harga komoditas cukup lama teman-teman. Nih, belum nongol, belum nongol, belum nongol. Padahal saya sempat tinggal nyeruput kopi tadi. Ya udahlah, kita lanjut aja. Komoditas juga kemarin tidak ada yang signifikan naik ya, kecuali crude oil sama emas ya. Emas di 1966. Nah ini oke, emasnya di ya emas ini masih rebound dari retracement-nya. Lanjut rebound dari retracement-nya, terus kemudian crude oil melemah lagi teman-teman. Baik, kemudian kita cek dulu indeks-indeks penting ya. Dolar indeks masih sama hitungannya, tidak ada kenaikan. US dan US bond-nya juga sama. Ini indeks komoditasnya ya. Kemarin ada penguatan 3 hari yang lalu, tapi ini ada pelemahan lagi. PIA atau kecemasan pasar cenderung turun. Harusnya marketnya aman aja ya teman-teman. Baik, kemudian kita lanjutkan langsung ke bahasan terkait saham. Hari ini overall saya juga sebenarnya lebih banyak memantau ya. Sebenarnya lebih banyak memantau hari ini. Nah kalau teman-teman perhatikan, yang selalu nongol di trading pen saya adalah trading pen itu tampilan seperti ini. Ini adalah 2 saham ini teman-teman, yaitu Brand dan di bawah BRPT ya. Brand dan BRPT akan saya bahas pertama. Nah, yang pertama adalah Brand. Hari ini dia sentuh high-nya lagi 66.050. Namun demikian jelang closing dia terkoreksi lagi. Saya masih selalu setiap hari masuk ini saham ya teman-teman, karena ya tahu sendirilah ini saham tradingan saya. Sekaligus dari harga 1870-an. Baik teman-teman, kita cek dulu apakah sudah masuk. Nah ini teman-teman untuk Brand, ini ternyata asingnya masih masuk lagi hari ini. Volume hari ini untuk Brand biasa aja ya, kita lihat. Ini saham all time high, jadi the sky is the limit, dan mungkin ya kita atau saya tunggu ketika dia mengalami retracement seperti itu. Tapi
Dalam trading di brand ini saya menggunakan tape reading ya, bukan menggunakan chart karena boleh dibilang ya masih belum terbentuk. Dianalisa secara chart-nya masih belum bisa. Saya hanya menggunakan tape reading aja untuk brand ya. Terus kemudian kita cek dulu sehari ini untuk brand itu seperti apa kondisinya ya. Brand Barito Renewable Energy. Oke, kita lihat dulu intraday-nya. Nah, seperti ini. Brand ini sebenarnya di sekitar sesi 2 ya. Ini dia hajar kanannya cukup kencang. Namun demikian closing-nya ada take profit. 50-50 ya, 50-50 buyer seller. Ini kalau saya bilang sih ngeri-ngeri sedep. Namun demikian untuk asingnya justru masuk ya, BKTP Beki ya untuk brand. Nah, kita akan lihat dulu average harganya dari brand ya. Average harganya dari brand BRPT, sorry brand. Average harganya di 5.804 tapi closingnya di 5.070-an. Berarti 5.700 maksud saya. Berarti ini barang sepertinya ada yang take profit di akhir ya. Baik, kemudian BRPT. BRPT kalau teman-teman yang ngikutin banget hari ini sepertinya terganjal banget pergerakannya. Tidak kemana-mana ya, BRPT terganjal banget. Nah, ini resistannya yang mana hari ini dia tidak mampu lewatin lagi. Itu di sekitar 1165-an nggak mampu. Terus kemudian ada 1190 dan hanya dites aja nggak mampu. Jadi masih resistan 1165, 1195 ya. 1215 baru 50 retracement-nya 1238. Kondisi dari BRPT kita lihat dulu. Dan hari ini untuk BRPT asingnya mulai masuk ya teman-teman. Mungkin kemarin harganya masih tinggi, masih pada males, dan hari ini ketika dibawa turun orang jadi lebih tertarik untuk beli seperti itu ya. Kita lihat dulu intraday-nya dari BRPT dan kita akan lihat per 30 menit buangannya atau ini ya. Memang di jelang sesi tutup ya, sesi 2 penutupan ini banyak yang sell at bid ya, merah di atas berarti sell at bid. Jadi sekitar 30 menit ya, 30 menit 2 kali 30 menit sebelum tutup ini barang banyak yang jualan. Asingnya tadi kan masuk ya, mulai masuk hari ini ada asing yang masuk adalah YP, YU dan Beki. Oke, baik teman-teman, berikutnya ini kemarin kan saya bahas terkait saham-saham yang sebenarnya masih pada di bawah, yaitu terkait otomotif. Kita cek dulu beberapa saham masih di area-area konsolidasinya. Kita cek Astra International ini teman-teman, ini termasuk saham juga yang masih di area-area konsolidasi ya, di mana baru testing resistan pertama, resistan kedua ya. Secara pergerakan dia masih di area spekulatif buy ya, di ini, di area spekulatif buy teman-teman, di area hijau ini. Testing resistan 5845 untuk Astra International, namun belum berhasil ngelewatinnya. Astra hari ini asingnya boleh dibilang paling tebel sejak 23 Oktober ya. Asing masuknya paling tebel. Nah, volumenya masih biasa saja untuk Astra International. Kita cek dulu untuk kondisi intraday-nya dari Astra International. Ini sebenarnya cukup oke ya. Jadi hijaunya di atas, buy over-nya di atas, dan dominasinya 54% adalah buyer ya. 54% adalah buyer dominate ya. Kemudian saham otomotif yang hari ini juga menggeliat itu IMAS teman-teman. Cukup lama konsolidasi, saya masih tunggu-tunggu ketika saham-saham seperti ini nggak gerak-gerak, ini saya masih tunggu. Karena prinsip saya membeli saham itu adalah ketika mulai bergerak baru kita membeli, dan ketika mulai mau turun baru kita jual, seperti itu ya. Jadi kita lihat dulu, ini masih baru pemanasan sih, semoga besok lanjut untuk IMAS ya. Kita cek dulu asingnya 4 hari udah mulai masuk tapi masih kecil, volume mulai nongol ya.
Intraday-nya dari IMAS tinggal kita cek ya, intraday-nya dari IMAS ya, teman-teman, seperti ini ya, di sekitar sesi 2 ya, teman-teman. Ini banyak di buy at over ya untuk IMAS atau hajar kanan. Baik, kemudian kita cek saham otomotif juga. Kita cek dulu asingnya 2 hari ini mulai masuk ya, dengan volume sih masih biasa saja. Untuk auto kita langsung cek, auto juga masih di area-area spekulatif buy, ini masih di area-area kemarin. Di bahasan saya kemarin masih sama sebenarnya ini barang ya, teman-teman. Oke, kemudian intraday-nya lupa saya bahas untuk auto, intraday-nya seperti apa. Nah, ini ternyata masih banyak yang jualan ya. Merahnya di atas berarti sell at bid-nya masih lebih besar. Kemudian saham Gajah Tunggal di mana saya pernah cut loss tapi saya terus buyback lagi dan ketika sentuh di 50 retracement saya take profit. Seperti ini teman-teman, hari ini saya alert untuk saham ini, kenapa? Karena hari ini ada pergerakan di luar kebiasaannya. Saya selalu pantau saham-saham tersebut. Namun demikian ternyata closingnya masih belum percaya diri, boleh dibilang masih kembali ke di bawah 895 teman-teman. 895 sementara resistan berikutnya 930 ya. Kita lihat besok pergerakannya dari Gajah Tunggal. Mungkin hari ini terkena resistan volume, yaitu orang-orang nyangkut di harga atas sehingga ketika harganya naik menyentuh average mereka, orang-orang pada keluar ya. Keluar dulu adalah insting dari orang-orang yang nyangkut ya, teman-teman. Kita cek dulu untuk intraday-nya dari Gajah Tunggal ya. Ya, awal-awal memang bagus ya. Ini hijaunya di atas, namun di sesi 2 banyak yang jualan ya. Sell at bid artinya merah. Merah ininya. Asing yang jualan ada BK, teman-teman. Baik, kemudian kita intip juga nih saham terkait perbankan perbanan ya. Perbanan juga masa multi strada. Oh, tapi ini kita skip aja deh karena bid overnya seperti ini. Kita skip aja ya. Baik, kemudian sektor konstruksi yang mana sebenarnya sering menggeliat tapi juga balik arah. Kita bahas dulu PTPP teman-teman ya. Hari ini kenaikannya sebenarnya bagus tadi. Sampai di EMA 200 namun ternyata closingnya tidak begitu sempurna ya. Closingnya tidak begitu sempurna. Saya lihat tadi candlenya bagus nih, closingnya di high, harga lastnya di high ya. Namun ternyata closingannya di bawah turun ya, jadi kurang sempurna pergerakannya begitu. Asingnya hari ini masuk untuk PTPP volume sedikit di atas rata-rata, saya akan bahas nanti ngumpul jadi satu aja. KAD juga ada kenaikan 3-4 hari ini, asingnya juga masuk ya. Untuk Adikarya kita cek chartnya dari Adikarya ya. Masih biasa aja sebenarnya, cuman ya sedikit ada pergerakan begitu. Kemudian Wika sama juga hitungannya ya teman-teman, tinggal kita cek asingnya dulu. Adi 4 hari ini masuk tapi kecil. Nah, Wika ini yang cukup besar teman-teman untuk pergerakan asingnya ya, Wika. Kemudian intraday dari saham-saham tadi ya, berarti PTPP ya, PTPP seperti ini. PTPP kalau kita lihat memang upside-nya lumayan ya, karena memang hijaunya di atas, yang buy at over-nya juga lumayan ya ini. PTPP terus kemudian Adikarya. Adikarya juga oke sebenarnya ini teman-teman, hijaunya di atas artinya buy at over-nya. Kemudian PTPP, Adikarya, PTPP, Adi, kemudian Wika ya. Wika yang bagus tadi ininya asingnya tebel-tebel, ini juga ternyata secara chart dia juga bagus ya. Chart buy at over-nya lebih besar ya untuk Wika ya. Kemudian kita cek dulu saham SSIA teman-teman. Hari ini dia berhasil ngelewatin 50 retracement-nya dia. 50 retracement-nya dia teman-teman. Bahkan 50 retracement dilewatin dan juga
61,8 retracement dilewatin. Kita cek dulu dalam chart yang lebih besar ininya. Oke, ini ada satu kunci di 453 berhasil dilewatin teman-teman, sekaligus MA 200 weekly, oke. Resistan berikutnya 496 ya untuk SSIA, asingnya sih dominan ya. Secara umum asingnya dominan dan kenaikan dari SSIA hari ini ada dorongan volume ya teman-teman, ada dorongan volume. Baik, kemudian saham bahasan kemarin teman-teman, BRIS. Hari ini hitungannya masih melanjutkan kenaikannya ya. Saya update untuk resistannya dia aja untuk BRIS di 1560, target di 1590 untuk BRIS. Volumenya masih biasa, asingnya mulai dominan banget masuknya ya untuk BRIS teman-teman. Kita cek dulu intraday-nya untuk saham BRIS ya. Nah, seperti ini di sekitar mau closing ya di sesi 2-an kira-kira begitu. Ini saham justru digas buy at over-nya kuat ya. Baik, kemudian adalah Arto teman-teman. Ini beberapa hari ini saya bahas untuk saham Arto karena pergerakannya memang lagi bergerak. Ini untuk asingnya hari ini net sell ya. Net sell, kemudian untuk volumenya 2 hari ini tebel ya. Terus kita lihat dulu Arto. Nah, Arto sebenarnya tadi sempat ke berapa ya? 2360-an kalau nggak salah. Saya hari ini trading Arto juga tapi udah saya take profit teman-teman. Ya, Arto sempat naik ke 2360 kalau nggak salah. Ya, 23 di sini sih 2390 kita cek dulu. Saya kecepatan take profit berarti tadi. Iya, 2400 teman-teman ya. Saya masuk 2000 berapa ya? 2280 kalau nggak salah. Tapi keburu saya jual karena mau day trade aja. Oke, Arto ya teman-teman. Ini tradingan, sekali lagi tradingan dan hanya untuk yang teman-teman yang ini aja yang bisa aja ya kira-kira begitu. Oke, Arto teman-teman. Saya take profitnya memang di sekitar 23 berapa ya, lupa saya 2280, 23 berapa di sini ya. Pas turun ini teman-teman. Pas turun di sekitar inilah kira-kira. Terus saya take profit karena ini memang volatilitasnya tinggi ya. Untuk Arto, oke kita lihat dulu intraday-nya atau kita lihat asingnya dulu deh. Asingnya dari Arto udah kita bahas tadi. Oke, sekarang ini oke Arto. Arto memang dominasi sellernya lebih kuat ya. Sell at bid-nya lebih kuat. Saya udah clear posisi untuk hari ini teman-teman untuk Arto dan memang ekstra hati-hati ya untuk trading saham-saham yang volatilitasnya tinggi ya. Kemudian kita cek saham yang kemarin juga saya bahas. Kemarin Inco tapi hari ini Antam ya. Inco juga nanti. Ini untuk Antam aslinya banyak masuk teman-teman ya. Volume kemarin tebel. Nah, untuk Inco asingnya hari ini mulai masuk. Untuk asingnya bagusan Antam ya. Lebih banyak. Kita cek dulu untuk Antam. Nah, ini Antam masih di dasar banget. Harus lebih berhati-hati karena ini barang kemarin lower low ya. Nah, ini berarti kalau kita bikin yang lebih presisi, kita gunain trend base Fibonacci aja teman-teman. Trend base Fibonacci harus terjadi pemotongan ya. Jadi sementara ini yang bisa kita gunain adalah area kotak ini. Jadi Fibonya dari situ aja dulu. Nah, di sini teman-teman. Nah, ini teman-teman untuk resistan 1658, 1695 dan 1725 untuk Antam ya. Kemudian saya satuin aja untuk Inco. Inco ini kemarin naik, turun lagi. Hari ini dibalas gitu aja. Jadi pergerakannya masih sama rentangnya. Resistan masih di 4791, 4991 dan 5150 ya. Untuk Inco asingnya memang tadi udah saya bahas, asingnya masuk tapi nggak sebagus yang Antam ya. Kalau Antam kan lebih solid begini untuk asingnya. Kita lihat intraday dari kedua saham tersebut ya. Kita lihat intraday-nya sebentar. Oke, ini adalah Antam ya.
Antam, nah ini masih dijual ya, merahnya masih di atas. Kemudian kalau Inco sebenarnya lebih bagus malahan karena hijaunya di atas ya, artinya buy at over-nya atau hajar kanannya adalah ada ya, ada yang hajar kanan. Baik, kemudian kita cek dulu untuk saham kertas teman-teman ya, saham kertas, TKIM dan INKP ya, ini masih kepentok area-area resisten ya. Di sekitar ya sekarang area sekarang ini area resisten teman-teman, dia masih konsolidasi di area tersebut, tapi konsolidasinya ngebentuk satu range yang sempit ya teman-teman. Ya kita perhatikan aja sekitar ya memang ini sudah breakout sedikit di atas resistan 7670 ya, tapi masih belum lewat gitu. Ini untuk TKIM. Kemudian INKP kita cek dulu sama ya hitungannya keduanya. Sekarang kita cek asing dan ini dari keduanya ya. TKIM asingnya masuk hari ini, sebelumnya banyak net sell. INKP sama, asingnya kemarin net sell, hari ini mulai masuk ya. Intraday dari keduanya coba kita akan cek ya. Untuk INKP ini dijual masih ya karena merahnya di atas. TKIM ini mix juga tapi overall juga masih belum belum bagus ya kondisi chart dari buyer sellernya. Kadang hijaunya di atas, kadang di bawah ya. Artinya kadang tekanan jual di bid, kadang tekanan beli di over. Baik teman-teman, itu adalah market update untuk hari ini, kurang begitu menarik hari ini ya. Saham-sahamnya kurang begitu menarik, sifatnya saya hanya memantau saja saham-saham yang utamanya yang sangat saya sukai untuk pergerakan seperti Auto, Gaza Tunggal ya, kemudian Brand dan juga BRPT. Baik teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.